Kita ingin tahu ini Bang Hensat, sebenarnya kalau dari masa-masa menunggu ini sampai nanti pendaftaran, apa sih yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh partai politik? Karena kalau dibilang ngobrol koalisi, mereka pasti punya tawaran. Seperti PKS, bahkan juga PDIP, kursi orang nomor 2 dong untuk kita ini seperti apa? Nah, kalau demokrasinya original, jadi demokrasi asli adanya, itu kan orang bebas tuh mencalonkan siapa aja, partai politik maksudnya ya, bebas juga mencalonkan apa saja. Tapi kalau kemudian ada demokrasi siasat, yang artinya koalisi harus koalisi dong gitu ya. Kemudian wah yang ini jangan sampai maju nih karena akan mengancam, itu kan siasat-siasat tuh. Maka yang akan dihitung sampai pendaftarannya itu terus gitu. Misalnya Anies Baswedan ini elektabilitas tinggi. Kira-kira kalau dia dapat jalan menjadi gubernur, menang, ini kira-kira dia gimana nih sama pemerintah pusat? Akan ikut atau oposisi atau bagaimana gitu kan? Terus nanti kira-kira 2029 akan mengancam incumbent nggak? Dia akan maju atau tidak? Atau misalnya oh nggak apa-apa nanti 2029 dia jadi wakilnya Prabowo gitu misalnya. Jadi hitungan-hitungan itu yang terus dijaga. Sama misalnya dengan PKS misalnya. Kan sudah dihitung tuh tadi tuh. Ini kita maunya kader sendiri nih yang maju. Cuma kalau secara kasat mata kan kita lihat PKS dan Anies itu kan satu gerbong lah ya. Kalau Aniesnya sudah PKS, terus wakilnya dari PKS kan nggak nambah nih suaranya. Bisa jadi kemudian ada proses lobby, Mas Anies jadi kader PKS aja deh. Supaya misalnya wakilnya bisa dari PDI Perjuangan gitu misalnya ya. Atau kemudian PKB dapat sekdanya, gitu kira-kira. Nah mungkin sekarang saya langsung ke Mas Iqbal. Kan nggak harus juga lah, ibaratnya ada win-win solution lah ya. Masa langsung dikunci saja, kalau nggak orang nomor 2 nggak mau PKS gitu. Mengingat ada kedekatan, bisa nggak sih dikaderkan saja Pak Anies? Nanti untuk posisi orang nomor 2-nya boleh ke PDIP. Ini seperti apa? Ya, saya kira memang kita ingin bagaimana kepemimpinan Mas Anies ini ke depan adalah kepemimpinan berkelanjutan ya. Karena ketua DPRD-nya PKS, tentu saja kalau Mas Anies yang kita usung tentu saja akan lebih klop ya. Tapi kita juga tidak ingin Mas Anies ini juga nanti ada seperti seorang gubernur ya, yang dia maju wali kota dari partai A, nantinya nyalon gubernur dari partai B, lalu pindah lagi ya. Itu tentu saja menjadi salah satu track record buruk bagi kepala daerah yang selama ini kita lihat. Jadi kita melihat kalau ingin bergabung ke PKS, kami sangat welcome sekali ya menjadi pengurus, menjadi anggota partai ya. Tetapi kami juga tetap ingin kepemimpinan Mas Anies ini bukan hanya sekedar karena ingin maju, tapi juga sebagai kader yang akan mengawal, menjaga partai ini ke depan. Karena saat ini banyak pengorbanan yang sudah berikan PKS kepada Mas Anies di dalam mengusung presiden, ya di dalam gubernur DKI, ya, dan kami bahkan ketika Anies Sandi maju, kami bersedia mendukung, ya hanya menjadi ketua tim sukses. Itu juga menjadi salah satu poin penting bagaimana saat ini adalah momen. Dan kami meyakini kalau Mas Anies bergabung menggandeng wakil dari PKS, justru kekuatan kadernya semakin solid, semakin kompak. Okay. Karena apa? Karena ibarat Liga, Mas Anies ini sudah main di Liga 1. Nah, dia kan pemilihan provinsi gubernur itu Liga 2. Artinya kalau orang pemain Liga 1 main di Liga 2, tentu saja menangnya lebih mudah. Oke, Mas Eno, saya nggak tahu ya, ini karena pasti menunggu keputusan dari partai khususnya Ibu Mega kalau PDIP. Tapi jikalau PDIP kalau mau berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Pak Anies, minta posisi orang nomor 2, apa nggak kelewatan? Kalau yang dibilang paling berhak, punya jasa lebih besar, yang harusnya minta itu ya PKS gitu. Kalau misalnya PDIP ya gabung-gabung saja. Begitu kalau logikanya? Ya, pada dasarnya politik kerjasama yang kami lakukan di dalam pilkada, berbagai tempat pilkada yang sudah kami lalui selama ini, itu poin utamanya pesan yang disampaikan Ketua Umum adalah siapapun yang maju harus membawa kebaikan bagi daerah itu dengan terus melakukan bonding dan melakukan prestasi bagi rakyatnya. Dan kalau bicara konteks DKJ secara khusus, itu kita punya berbagai macam nama-nama kader yang bisa dianggap menarik juga secara elektabilitas maupun secara akseptabilitas. Ada Pak Ahok di situ, ada kemarin yang dideklarasikan di Rakernas ada Pak Andika, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, kemudian bahkan ada misalnya Pak Prasetyo Edi, ada mungkin anggota Dewan yang sudah 3 kali terpilih Pak Charles Honoris. Banyak sekali nama-nama kader internal PDI Perjuangan yang di daerah Jakarta itu sudah mengakar kuat dan punya elektabilitas dan popularitas. Dan ini punya jaringan tersendiri yang itu kemudian mengakar di dalam
memori kolektif masyarakat Jakarta. Nah, nama-nama ini tentu sebagai partai kami berkepentingan untuk mendorong, karena itulah fungsi partai politik. Merekrut masyarakat, melatih di dalam partai melalui penugasan dan kaderisasi, kemudian mendorong untuk mendapat jabatan publik. Nah, jadi saya kira logikanya sederhana. Kalau nama-nama itu kemudian memungkinkan untuk diadu, kenapa tidak? Why not? Saya rasa itu. Nah, Bang Daniel Johan, dari PKS bahkan PDIP ini kan punya tawaran yang kuat. PDIP punya calon lain, kalau tidak mencalonkan Anies Baswedan tidak masalah, mereka pun punya kader lain. Sementara PKS, perjuangan kita untuk Pak Anies waktu Pilpres kemarin luar biasa. Untuk PKB seberapa kuat selain mengusung yang pertama ya? Ini seperti apa? Iya, kan sudah dijelaskan pada saat deklarasi kan oleh DPW bahwa posisi PKB itu terbuka kepada semua partai, termasuk terbuka terhadap usulan sebagai wakil. Nah, nanti usulan tersebut ya kita musyawarahkan bersama, tentu dengan calonnya langsung dengan Pak Anies ya. Jadi nggak masalah misalkan dengan PDIP ada usulan wakil siapa, dari PKS usulan wakil siapa, PKB sangat terbuka dan menyambut dengan baik. Nah, yang paling penting adalah kita memastikan dulu nih dukungannya, sehingga karena kalau PKB sendiri kan juga belum bisa maju, jumlah kursinya yang kita butuhkan 22. Nah, sehingga kalau misalkan bersama PKS itu menjadi firm, dan ataupun bersama PDIP menjadi firm. Apalagi kalau misalkan tiga-tiga bisa maju bersama kan. Oke, kalau Bang Hensa sendiri terpikir sosok pendamping Pak Anies hingga dengan saat ini apa sih? Mungkin dari PKB, mungkin juga dari PDIP, mungkin juga dari PKS. Idealnya memang sebetulnya dari PDI Perjuangan kalau memang mau mendapatkan suara tambahan yang banyak ya. Karena PKB kan duluan dan kemudian terimbas paling besar tuh kotel efek dari Mas Aniesnya besar sekali. Dapat 2 kursi di DPR, kemudian tambahan kursinya 2 kali lipat di Jakarta. Kalau dari PKB? PKB banyak terima kotel efek, nanti kita tanya kepada Pak Daniel Johan. Kalau dari PKS? PKS kan naiknya banyak, sekarang menang dia. Sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, makanya calon ketua DPR kan nantinya dari PKS. Sebetulnya ini Mbak, yang perlu ditanyakan juga, misalnya PKB ya, itu nanti gimana tuh dengan Kimnya? Oke nggak tuh Kim tuh kalau kemudian PKB mau dorong Mas Anies gitu, ntar dianggapnya nggak serius masuk koalisinya kan. Nah, itu juga menarik. Bang Daniel Johan ini seperti apa? Istilahnya saya nggak bilang politik 2 kaki ya. Kalau nanti memang dipikirkan ke arah sana, Kim minta seperti itu. Jadi kalian konsisten mengusung pusat atau main di Jakarta ini seperti apa Bang Daniel Johan? Ini hostnya Mbak Caca apa Bang Hendri? Kedua, kombinasi host dan co-host boleh dijawab. Ya, makasih. Ya sejauh ini sih oke-oke aja ya, karena gini, sejauh ini seluruh partai memahami bahwa hubungan Pilpres itu berbeda dan agak sulit kalau digaris luruskan atau dilinearkan dengan persoalan pilkada di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Karena faktanya selama ini seluruh partai itu variannya sangat banyak dan lintas partai. Artinya misalkan dari presiden terpilih pun partainya Gerindra. Dia di beberapa daerah juga join dengan PDP, join dengan PKS, termasuk PKB, termasuk PDP. Sejauh ini memang seluruh partai memahami bahwa pilkada itu punya peta lokalitas yang sangat khusus dan kita itu tidak saling membatasi sejauh ini ya. Tetapi mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya, saat lagi nanti saya akan tanyakan kepada semua narasumber saya ketika ada kegambangan dari partai politik untuk menimbang, berhitung, dan memikirkan langkah supaya tidak salah langkah pemirsa. Kemungkinan untuk Pilkada Jakarta akan diramaikan oleh 2 paslon atau 3 paslon sesaat lagi.